Bayangkan, ada seorang ulama dari kampung pesisir di Banten, tetapi namanya kelak diagungkan di jantung kota Makkah. Bayangkan pula, bertahun setelah wafatnya, kuburnya dibongkar dan jasadnya ditemukan utuh, seakan baru saja dimakamkan. Seolah-olah langit ingin berbisik kepada kita, bahwa ilmu yang dijaga dengan ikhlas tidak pernah benar-benar mati. Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Nusantara yang kemuliaannya lahir dari kesunyian dan pengorbanan panjang. Dari Tanara yang sederhana, jejak langkahnya menembus Makkah, Madinah, hingga Hindustan. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah. Dalam kisah ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang penjaga ilmu yang namanya harum sampai hari ini. Mulai dari masa kecilnya di pesisir Banten, hijrahnya ke Tanah Suci, sampai tanda kemuliaan yang tampak setelah beliau dimakamkan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari dengarkan kisah ini sampai akhir dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Di awal abad ke-19, di sebuah daerah pesisir bernama Tanara, di wilayah Serang, Banten, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi lautan ilmu bagi umat. Tanara saat itu bukan sekadar kampung nelayan biasa, melainkan tanah yang sudah lama dipenuhi napas keislaman. Masjid dan surau berdiri di antara rame-rama sederhana, dan bacaan Al-Quran menjadi musik yang akrab di telinga anak-anak. Di tengah lingkungan seperti inilah, pada tahun 1230 Hijriah, atau sekitar 1813 Masehi, lahir seorang bayi yang diberi nama Abu Abdul Musi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Tanah kelahirannya telah lama dikenal sebagai tempat tumbuhnya para ulama dan pejuang dakwah. Di sana, agama tidak hanya diajarkan di kelas-kelas, tetapi dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ayah beliau bernama Syekh Umar Al-Bantani, seorang ulama terpandang yang disegani masyarakat. Syekh Umar bukan hanya dikenal karena ilmu yang luas, tetapi juga karena nasabnya yang bersambung kepada Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Melalui jalur itu, nasab keluarga ini disambungkan hingga kepada Rasul terakhir yang mulia. Bagi keluarga seperti ini, nasab bukan bahan untuk berbangga-bangga, tetapi amanah untuk menjaga agama dengan ilmu dan akhlak. Rumah tempat Syekh Nawawi kecil tumbuh adalah rumah yang hidup oleh tilawah dan kajian. Di sana Al-Quran dibaca setiap hari, kitab-kitab fikih dibahas, dan persoalan tauhid menjadi bahan percakapan biasa. Bahasa Arab dikenalkan bukan sebagai bahasa asing, tetapi sebagai bahasa doa, ilmu, dan ibadah. Sejak kecil, hati Syekh Nawawi dibentuk untuk mencintai ilmu lebih dari permainan. Pada usia sekitar 5 tahun, ketika banyak anak masih sibuk bermain tanpa arah, beliau sudah mulai belajar secara intensif di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Beliau diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, mengenal dasar-dasar akidah, dan mempelajari ibadah harian. Tidak ada kekerasan dalam didikan itu, tetapi ada kedisiplinan yang kuat dan penuh kasih. Setiap hari ada waktu khusus untuk belajar, waktu khusus untuk mengulang pelajaran, dan waktu khusus untuk mengoreksi diri. Pendidikan ini tidak hanya berlangsung antara beliau dan ayahnya, tetapi juga bersama saudara-saudara kandungnya. Majelis kecil di dalam rumah itu menjadi cikal bakal sebuah tradisi keilmuan yang kuat. Dalam tradisi ulama Nusantara, majelis keluarga seperti ini adalah tempat ditempatnya adab sebelum ilmu. Anak-anak tidak hanya diminta menghafal, tetapi juga diajarkan untuk menghormati guru, mencintai sesama, dan menahan lisan. Memasuki usia sekitar 8 tahun, Syekh Nawawi dan 2 adiknya, Tamim dan Ahmad, mulai belajar kepada seorang ulama besar Banten bernama Kiai Haji Sahal di majelis itu. Syekh Nawawi merasakan suasana belajar di luar rumah untuk pertama kalinya. Beliau menyaksikan bagaimana masyarakat luas datang dengan penuh hormat kepada seorang ahli ilmu. Majelis Kiai Sahal terkenal dengan kedisiplinannya dan tekad kuat untuk memahamkan murid, bukan sekadar menyuruh mereka menghafal. Di sana Syekh Nawawi belajar bahwa ilmu bukan hanya teks di atas kertas, tetapi cahaya yang menuntun cara pandang terhadap hidup. Setelah beberapa waktu, beliau melanjutkan pendidikannya kepada Syekh Baing Yusuf di daerah Purwakarta. Ulama ini dikenal luas dalam penguasaan ilmu-ilmu agama dan menjadi rujukan banyak santri. Di tangan guru-guru seperti inilah,
kecerdasan Syekh Nawawi ditempa secara serius. Usianya masih sangat muda, tetapi daya tangkap dan ketekunannya membuatnya cepat melampaui teman sebayanya. Kitab-kitab yang biasanya baru disentuh santri dewasa sudah mulai ia pelajari dan pahami. Namun kemajuan ini membawa konsekuensi berat bagi dunia masa kecilnya. Hari-harinya tidak diisi dengan permainan panjang, tetapi dengan kajian, hafalan, dan muhasabah diri. Keletihan fisik dan mental sering datang, tetapi ia diajarkan sabar bahwa lelah di jalan ilmu adalah bagian dari pembersihan jiwa. Perlahan, jiwa Syekh Nawawi terbiasa menunda kesenangan demi cita-cita besar yang belum tampak di hadapan. Kedewasaannya datang lebih cepat dari usianya. Ia belajar untuk tidak manja pada keadaan dan tidak mengeluh ketika tugas belajar semakin berat. Dari sini kita melihat bagaimana fondasi seorang ulama besar dibangun bukan dalam semalam, tetapi dalam tahan-tahan yang penuh kesungguhan. Memasuki usia remaja, sekitar belasan tahun, kapasitas ilmu Syekh Nawawi sudah jauh melampaui anak seusianya. Beliau tidak lagi hanya duduk sebagai murid, tetapi juga mulai diminta mengajar orang-orang di sekitarnya. Masyarakat yang haus ilmu mendatangi rumahnya untuk belajar dasar-dasar agama dan membaca kitab. Awalnya hanya beberapa orang yang belajar, tetapi perlahan jumlah mereka bertambah banyak. Majelis kecil itu tumbuh menjadi ruang ilmu yang dikari-kari oleh masyarakat Tanara. Namun bertambahnya murid berarti bertambah pula tanggung jawab di pundak seorang remaja. Ruang belajar di sekitar rumah menjadi sempit dan kadang mengganggu ketenangan lingkungan. Untuk menjaga ketertiban dan tetap membuka pintu ilmu, Syekh Nawawi memilih solusi yang unik. Beliau memindahkan majelisnya ke pinggir pantai, tempat yang tenang dan luas. Di sana, suara ombak menjadi latar bacaan kitab dan penjelasan ilmu. Langit terbuka menjadi atap majelis, dan pasir menjadi lantai di mana santri duduk dengan penuh hormat. Pilihan mengajar di pinggir pantai ini bukan sekadar soal tempat, tetapi simbol kesederhanaan dan kebebasan ilmu. Dari pinggir laut, Syekh Nawawi seakan sedang menyiapkan diri untuk berlayar jauh, meninggalkan tanah kelahiran demi ilmu. Pada usia yang belum genap 15 tahun, keilmuan Syekh Nawawi sudah diakui banyak orang. Namun di balik pengakuan itu, ia merasakan bahwa cakrawala ilmu yang lebih luas tidak ada di kampung halamannya saja. Hatinya mulai tertambat kepada tanah suci, tempat para penuntut ilmu dari seluruh dunia berkumpul. Keinginan untuk berhaji sekaligus menuntut ilmu langsung di Makkah tumbuh semakin kuat. Perjalanan ke Makkah pada masa itu bukan hal ringan, apalagi bagi remaja dari pesisir Banten. Lautan yang luas, kapal yang sederhana, dan ibadah haji yang berat menunggu di depan mata. Namun tekad di dalam dada Syekh Nawawi lebih besar dari semua ketakutan itu. Ia memahami bahwa ilmu besar menuntut pengorbanan besar. Dengan niat yang bulat, beliau memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci dalam usia yang sangat muda. Keputusan ini bukan sekadar perjalanan, tetapi hijrah pertama dalam hidupnya. Hijrah dari kenyamanan kampung halaman menuju kesulitan menuntut ilmu di negeri orang. Hijrah dari majelis pinggir pantai Tanara menuju majelis-majelis besar di sekitar Masjidil Haram. Keluarga melepas kepergiannya dengan doa dan harapan. Mereka tahu bahwa jalan yang ditempuh anak ini bukan jalan kepentingan pribadi, tetapi jalan pengabdian kepada agama. Di pelabuhan, ketika kapal mulai bersiap berangkat, angin laut membawa serta harapan dan kekhawatiran. Di atas kapal itulah Syekh Nawawi muda mulai belajar sisi lain dari jalan ilmu. Ia belajar tentang sempitnya ruang, mahalnya air minum, dan kerasnya ombak yang bisa menguji kesabaran. Ia juga belajar bahwa setiap gelombang yang menghantam kapal adalah pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Perjalanan panjang itu menjadi pintu gerbang menuju babak baru kehidupan yang lebih berat dan lebih mulia. Dan dari sinilah kisah hijrah ilmu seorang anak Tanara menuju jantung dunia Islam. Setibanya di Makkah, benar-benar dimulai. Syekh Nawawi muda memasuki kota yang selama ini hanya ia dengar dalam pelajaran dan doa-doanya. Makkah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat ilmu tempat para ulama besar dari berbagai negeri berkumpul. Di sana, beliau melihat majelis-majelis ilmu yang berjejer di sekitar Masjidil Haram. Setiap sudut dipenuhi penuntut ilmu yang membawa kitab dari berbagai disiplin. Tidak ada yang bertanya dari mana beliau berasal,
Yang dilihat hanyalah kesungguhan dan adab dalam menuntut ilmu. Syekh Nawawi lalu berguru kepada para ulama Hijaz yang masyhur pada zamannya. Selama sekitar 3 tahun, beliau memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghadiri kajian dan berdiskusi. Dari satu majelis ke majelis lain, beliau menyerap ilmu fikih, usul, tafsir, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Di tengah kesibukan itu, kehidupan para santri di Makkah berjalan sangat sederhana. Mereka tinggal di kamar-kamar kecil, berbagi makanan, dan saling menguatkan dalam kelelahan. Syekh Nawawi merasakan bahwa jalan ilmu di kota suci ini penuh dengan ujian kesabaran. Keterbatasan harta mengajarkannya untuk qanaah. Keterbatasan tidur mengajarkannya untuk menghargai waktu. Namun di balik semua itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan karena bisa belajar di jantung dunia Islam. Di Makkah, ia belajar bukan hanya isi kitab, tetapi cara para ulama memadukan dalil dengan realitas umat. Ia melihat bagaimana para guru menimbang masalah dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Dari mereka, Syekh Nawawi belajar bahwa ilmu adalah amanah, bukan perhiasan. Setelah kurang lebih 3 tahun bermukim, beliau memutuskan untuk kembali ke Banten. Kerinduan kepada tanah air dan niat untuk mengamalkan ilmu mendorongnya pulang. Beliau membawa pulang bekal ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai. Namun, ketika kembali, Banten yang ia temukan tidak lagi sama seperti ketika ia tinggalkan. Tanah kelahirannya kini berada di bawah cengkeraman penjajah Hindia Belanda. Rakyat dipaksa bekerja, dikenai pajak berat, dan diperlakukan tidak adil. Hukum tidak lagi berdiri di atas keadilan, tetapi di atas kepentingan penguasa kolonial. Syekh Nawawi merasakan luka yang dalam ketika menyaksikan keadaan bangsanya sendiri. Di satu sisi, ia memikul amanah ilmu. Di sisi lain, ia menyaksikan kezaliman yang nyata di depan mata. Sebagai ulama, ia tidak sanggup menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Maka beliau pun berdakwah, berkeliling Banten. Dalam Syaramat Romannya, beliau menyampaikan ajaran Islam tentang keadilan, martabat manusia, dan larangan menzalimi sesama. Beliau tidak memprovokasi dengan emosi semata, tetapi membangun kesadaran bahwa penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dakwahnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang selama ini tertekan. Nama Syekh Nawawi kembali harum di tengah umat, bukan karena kekuasaan, tetapi karena keberanian moralnya. Namun di sisi lain, penguasa kolonial mulai merasa terusik oleh pengaruh beliau. Bagi pemerintahan Hindia Belanda, ulama yang mampu menggerakkan kesadaran umat adalah ancaman besar. Mereka memandang ilmu sebagai api yang bisa menyalakan perlawanan bila tidak segera dipadamkan. Tekanan demi tekanan pun mulai datang kepada Syekh Nawawi. Ia dibatasi untuk memberikan ceramah di masjid tertentu. Gerak-geriknya diawasi, dan aktivitasnya dicatat. Ulama yang sebelumnya dihormati masyarakat, kini diposisikan sebagai sosok yang dicurigai penguasa. Puncaknya, ia dituduh sebagai pengikut perlawanan besar yang sedang mengguncang Jawa pada masa itu. Tuduhan itu sangat berat, dan bisa berujung pada penangkapan atau pengasingan paksa. Suasana hidup menjadi semakin menegangkan. Setiap mimbar yang ia naiki dapat sewaktu-waktu menjadi alasan untuk membungkam suaranya. Dalam keadaan seperti ini, Syekh Nawawi dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika ia bertahan, nyawanya terancam, dan ruang dakwah bisa padam sama sekali. Jika ia pergi, tanah airnya akan kehilangan salah satu penjaga ilmu terbaiknya. Pada akhirnya, beliau memutuskan untuk kembali berhijrah ke Makkah. Keputusan ini diambil bukan karena menyerah, tetapi karena ingin menyelamatkan ilmu dan sanad yang ia bawa. Dengan hati yang berat, beliau meninggalkan Banten. Sekali lagi, keluarga, santri, dan masyarakat yang mencintainya hanya bisa melepas dengan air mata dan doa. Hijrah keduanya ke Makkah menjadi titik balik yang menentukan arah pengabdian sisa hidupnya. Kali ini, Makkah bukan lagi sekadar tempat belajar, melainkan rumah yang akan ia jadikan basis dakwah untuk dunia Islam. Di kota suci itu, Syekh Nawawi menetap di kawasan Syi'ib Ali, sebuah daerah yang banyak dihuni para penuntut ilmu. Rumahnya sederhana, tidak jauh berbeda dari rumah santri lainnya. Dari tempat yang sempit itulah, mata air ilmu mengalir ke berbagai penjuru dunia. Pada awalnya, majelis pengajarannya hanya dihadiri puluhan murid. Sebagian besar berasal dari Nusantara, yang datang dengan kebanggaan karena bisa belajar kepada ulama sebangsa di Tanah Suci.
Namun kualitas penjelasan Syekh Nawawi yang jernih dan mendalam membuat kabar tentang majelisnya cepat menyebar. Sedikit demi sedikit, murid dari wilayah lain mulai berdatangan. Ada yang berasal dari Hijaz, dari Mesir, dari Hindustan, dan dari negeri-negeri Afrika. Mereka datang ke Syi'ib Ali untuk duduk di hadapan seorang ulama yang asalnya dari tanah jauh, bernama Jawi. Dalam majelis itu, Syekh Nawawi mengajarkan tauhid yang lurus dan menenangkan. Ia mengajarkan fikih mazhab Syafi'i dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Ia mengajarkan tasawuf yang menekankan pembersihan hati, bukan sekadar cerita keajaiban. Keseimbangan antara tiga bidang ini menjadikannya ulama yang mampu membimbing lahir dan batin murid-muridnya. Majelisnya tidak hanya melahirkan hafalan, tetapi juga melahirkan adab dan ketenangan jiwa. Seiring waktu, reputasi Syekh Nawawi sampai kepada para ulama senior di Makkah. Mereka menyaksikan sendiri keluasan ilmu dan keistiqamahan beliau dalam mengajar. Pengakuan demi pengakuan datang, bukan lewat pujian kosong, tetapi lewat kepercayaan amanah yang besar. Salah satu amanah itu adalah penunjukan beliau sebagai imam di Masjidil Haram. Posisi ini adalah salah satu posisi paling mulia dalam struktur keagamaan dunia Islam. Seorang ulama dari Tanara, Banten kini berdiri memimpin syalat di depan ribuan jamaah dari berbagai bangsa. Penunjukan ini sekaligus melanjutkan jejak ulama Nusantara lain yang pernah memegang amanah serupa. Bagi dunia Islam, ini adalah bukti bahwa ulama dari tanah Jawi mampu berdiri sejajar dengan ulama dari negari-negari besar lainnya. Bagi Syekh Nawawi, amanah ini justru menambah rasa takut kepada Allah dan rasa rendah hati di hadapan makhluk. Di tengah kemasyhuran itu, kehidupan pribadinya tetap sederhana dan sunyi. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di antara rumah, Masjidil Haram, dan majelis ilmu. Di sela-sela pengajaran dan ibadah, terselip kisah-kisah karamah yang diceritakan para murid tentang dirinya. Salah satu kisah yang masyhur adalah peristiwa ketika beliau salat di sebuah tempat, tanpa menyadari ada bahaya besar di sekitarnya. Setelah selesai salat dan beranjak pergi, barulah diketahui bahwa tempat beliau berdiri tadi berada di dalam mulut seekor ular yang sangat besar. Ular itu tidak menutup mulutnya, tidak menyerang, dan tidak mencelakakan. Seakan-akan diperintah untuk diam, menghormati hamba yang sedang berdiri menghadap Allah. Kisah tentang syalat di dekat ular besar itu tidak pernah dijadikan bahan pamer oleh Syekh Nawawi. Beliau tidak pernah menjadikan karamah sebagai tujuan, karena bagi beliau yang paling penting adalah istiqomah dalam ibadah dan ilmu. Namun kisah itu tetap hidup dari lisan ke lisan, sebagai tanda betapa Allah menjaga hamba yang tulus mengabdi. Tahun demi tahun berlalu, usia Syekh Nawawi terus bertambah, sementara pengabdiannya tidak pernah surut. Beliau terus mengajar di Makkah, menulis kitab, dan membimbing para penuntut ilmu dari berbagai penjuru. Karya-karyanya lahir satu demi satu, menjadi rujukan penting dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf. Di Nusantara, kitab-kitab Syekh Nawawi mulai diajarkan di pesantren-pesantren dan madrasah. Nama beliau disebut dengan penuh hormat oleh para kiai dan santri, meski banyak yang belum pernah melihat wajahnya langsung. Dari Makkah, beliau menjadi jembatan ilmu antara pusat dunia Islam dan kepulauan Nusantara yang jauh. Namun, sebagaimana setiap manusia, masa hidup di dunia pasti ada akhirnya. Seiring bertambahnya usia, fisik beliau mulai melemah. Meski demikian, semangatnya untuk mengajar dan beribadah tidak padam begitu saja. Hingga pada suatu hari, takdir yang telah lama menunggu akhirnya datang. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, bertepatan dengan sekitar tahun 1897 Masehi, Syekh Nawawi menghembuskan napas terakhirnya di Makkah. Beliau wafat sebagaimana beliau hidup, dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dekat dengan majelis ilmu. Kabar wafatnya menyebar di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Murid-murid dari berbagai negeri berkumpul untuk mengiringi kepergiannya. Makkah yang selama ini menjadi saksi pengabdiannya seakan ikut berduka. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Janatul Mu'alla, salah satu pemakaman mulia di kota suci. Makamnya disebut berada di dekat makam putri sahabat mulia Abu Bakar Asy-Syiddiq. Bagi banyak orang, ini adalah tanda kehormatan besar bagi seorang ulama dari Tanara. Hari itu, bumi menerima jasad seorang penjaga ilmu,
tetapi langit menyimpan amal dan air mata murid-muridnya. Waktu pun terus berjalan setelah beliau dimakamkan. Generasi baru datang dan pergi. Sementara nama Syekh Nawawi tetap disebut dalam majelis-majelis ilmu. Di Nusantara, haul beliau diperingati dengan pembacaan doa dan kajian kitab-kitab karyanya. Santri dan masyarakat berkumpul untuk mengenang akhlak dan pengabdian sang ulama. Namun peristiwa yang paling menggetarkan justru terjadi sekitar 1 tahun setelah wafatnya. Pada masa itu, di Makkah diberlakukan kebijakan bahwa kuburan yang sudah berusia tertentu akan dibongkar. Tulang belulang jenazah biasanya dipindahkan ke lokasi lain agar tanah kuburan bisa digunakan kembali. Kebijakan ini diterapkan secara umum, tanpa membedakan siapa yang dimakamkan. Tibalah saatnya, makam Syekh Nawawi termasuk dalam daftar kuburan yang harus digali ulang. Para petugas pemakaman menjalankan tugas sebagaimana biasa. Mereka datang untuk menggali tanah di Jannatul Mu'alla, mengira akan menemukan tulang-tulang yang telah rapuh. Tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu yang berbeda hari itu. Ketika liang kubur Syekh Nawawi dibuka, pemandangan yang tampak membuat mereka tertegun. Jasad yang seharusnya sudah hancur oleh waktu, ternyata masih utuh. Tubuh beliau tetap menyatu, seakan baru saja dimasukkan ke dalam tanah. Kain kafan yang membungkusnya pun masih tampak utuh dan tidak lapuk. Waktu seakan tidak menyentuh jasad ulama yang menghabiskan hidupnya untuk ilmu ini. Para petugas pemakaman yang menyaksikan pemandangan itu diliputi rasa takjub dan haru. Dalam tradisi Islam, peristiwa semacam ini dipahami sebagai salah satu bentuk pemuliaan dari Allah. Bukan berarti seorang hamba pasti bebas dari hisab, tetapi menjadi isyarat bahwa hidupnya telah diisi dengan pengabdian yang agung. Kabar tentang keutuhan jasad Syekh Nawawi pun menyebar di kalangan masyarakat dan para penuntut ilmu. Banyak yang memaknainya sebagai pesan bahwa ilmu yang dijaga dengan ikhlas tidak pernah padam. Jasad bisa berpisah dari dunia, tetapi ilmu dan keteladanan tetap hidup di tengah umat. Bagi orang beriman, kejadian itu bukan sekadar kisah menakjubkan, melainkan undangan untuk merenungi hidup masing-masing. Apa yang sebenarnya kita kejar selama di dunia ini? Apakah hanya harta dan pujian, ataukah ridha Allah melalui ilmu dan amal yang bermanfaat? Syekh Nawawi meninggalkan dunia tanpa istana, tanpa jabatan politik, dan tanpa kekayaan duniawi yang berlimpah. Yang beliau tinggalkan adalah ratusan murid, puluhan kitab, dan tradisi keilmuan yang mengakar di berbagai negeri. Kitab-kitab karyanya diajarkan di pesantren sampai hari ini. Namanya disebut dalam sanad keilmuan oleh para kiai dari generasi ke generasi. Di majelis-majelis itu, seakan-akan Syekh Nawawi masih hadir lewat huruf-huruf yang beliau tuliskan. Inilah warisan yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi dapat dirasakan dalam perubahan hidup orang-orang yang mempelajari ilmunya. Kisah tentang keutuhan jasadnya hanya satu episode kecil dari samudra kemuliaan yang lebih luas. Kemuliaan sejati Syekh Nawawi terletak pada keikhlasannya, menjaga ilmu, dan kesabarannya menjalani hidup jauh dari tanah air. Beliau menunjukkan bahwa ulama Nusantara mampu berkontribusi besar dalam peradaban Islam dunia. Dari Tanara yang sunyi, namanya menggaung di Masjidil Haram dan pesantren-pesantren di seluruh Nusantara. Dari rumah sederhana di Syi'ib Ali, cahaya ilmunya menyinari generasi yang tidak pernah bertemu langsung dengan dirinya. Sahabat umat muslim, kisah ini mengajarkan bahwa kemuliaan bukan diukur dari seberapa terkenal kita di mata manusia. Kemuliaan diukur dari seberapa besar kita menjaga amanah ilmu dan akhlak di hadapan Allah. Ilmu yang diberkahi bukan sekadar banyaknya informasi yang kita kuasai. Ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk rendah hati, beradab, dan semakin dekat kepada Allah. Syekh Nawawi telah memberikan contoh bahwa jalan ilmu adalah jalan panjang yang penuh lelah dan pengorbanan. Namun pada ujung jalan itu, ada kemuliaan yang tidak bisa diberikan oleh gelar dan jabatan. Kisah hidup beliau seharusnya menjadi cermin bagi kita. Sudah sejauh mana kita menghormati ilmu dan para ulama? Sudah sejauh mana kita menjaga adab ketika belajar dan mengajarkan sesuatu kepada orang lain? Di zaman yang serba cepat dan gemar menonjolkan diri, kisah ini mengingatkan bahwa ketenangan dan kesunyian bisa menjadi jalan menuju keberkahan. Kita diajak untuk tidak hanya kagum pada keajaiban kubur,
tetapi juga meneladani kesungguhan beliau sebelum tiba di dalam kubur. Jika kita ingin mendapatkan bagian kecil dari kemuliaan itu, kita harus mulai dari langkah-langkah sederhana, mulai dari memperbaiki niat ketika belajar, memperbaiki akhlak dalam keluarga, dan membantu orang lain dengan ilmu yang kita punya. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah, jika kisah Syekh Nawawi Al-Bantani ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini saja. Jadikan kisah ini sebagai pendorong untuk semakin mencintai majelis ilmu dan menghormati para ulama. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ilmu dengan menekan tombol like pada video ini sebagai bentuk apresiasi atas kisah para ulama. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh Islam lainnya. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak orang yang mengenal ulama besar dari Tanara, Banten ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu beliau dan meneruskan jejak kebaikan para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.